wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okrisa Laila Harahap, jurusan Teknik Sipil dengan NIM 1905011035 dari Universitas Samudera Langsa. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ekonomi teknik yang berjudul Studi Kelayakan Finansial pada Proyek Pembangunan Mall di Noyo, Kota Malang, yang ditulis oleh Sinta Retno Putri, Saifu L. Unas, dan Muhammad Hamzah Hashim dari jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Langsung saja kita memasuki ke bab yang pertama, yaitu kajian pustaka yang di dalamnya terdapat studi kelayakan. Apa itu studi kelayakan? Studi kelayakan ialah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek yang biasanya merupakan proyek investasi dilakukan dengan baik dan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin ditafsirkan agak berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih luas, atau ada juga yang mengartikan dengan lebih terbatas. Artian lebih terbatas terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih mengutamakan manfaat ekonomi dari suatu investasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat 5 macam metode, yaitu yang pertama, metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis kelayakan proyek, analisis finansial, dan analisis sensitivitas. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian dalam artian ini pengumpulan data dilakukan dengan melalui pengamatan yang diambil dari instansi terkait atau data sekunder. Data-data yang terkumpul meliputi yang pertama ialah data lapangan yang ada di daerah tersebut, 2. Data layout bangunan, yang ketiga data rencana anggaran biaya proyek, yang keempat data pendapatan dan pengeluaran Mall di Noyo, yang kelima yaitu data perhitungan lainnya. Dan apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengembalian data sekunder, yaitu metode yang cara pengumpulan, pencatatan, dan penentuan spesifikasinya bukan dilakukan oleh pemakai melainkan oleh pihak kedua atau pihak lain. Yang kedua ialah pengolahan data. Pengolahan data ialah data-data yang telah terkumpul diolah secara manual menggunakan software komputer atau Microsoft Excel. Pengolahan data merupakan proses dalam melakukan analisis kelayakan suatu proyek pembangunan. Yang ketiga ialah analisis kelayakan proyek. Analisis kelayakan proyek ini ialah setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis kelayakan proyek yang mana ditinjau dari aspek finansial dan dari segi sensitivitas. Di mana analisis ini membandingkan keuntungan yang diperoleh dari pendapatan operasional dengan biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan yang dikeluarkan untuk membangun Mall di Noyo ini serta mengoperasikannya selama umur rencana kontrak. Yang keempat ialah analisis finansial. Analisis finansial ini merupakan menganalisa kelayakan proyek yang ditinjau dari aspek finansial, yaitu untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa keuntungannya, kapan pengembalian investasi terjadi, dan pada tingkat berapa investasi ini memberikan manfaat. Yang kelima ialah analisis sensitivitas. Pada dasarnya, analisis finansial yang memperhitungkan komponen manfaat dan biaya yang secara finansial turut serta berpengaruh pada private return, atau yang berpengaruh secara finansial dan langsung bagi kepentingan investor. Dengan demikian, semua komponen biaya akan diperhitungkan. Untuk komponen manfaat, komponen yang bersifat langsung saja yang akan diperhitungkan. Kriteria evaluasi finansial yang digunakan untuk menentukan suatu proyek dapat diterima atau ditolak. Sekarang kita memasuki bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan.
terbagi menjadi 3 macam, yaitu NPV, PCR, dan IRR. Yang pertama ialah NPV. Apa itu NPV? NPV ialah hasil evaluasi kelayakan dengan menggunakan metode Net Present Value pada suku bunga 17,21% dalam kondisi normal, menunjukkan nilai positif sebesar Rp4.553.587.399. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proyek pembangunan Mall Dinoyo layak untuk dilaksanakan. Pada kondisi biaya naik 10% dan manfaat turun 10%, didapatkan nilai negatif sebesar minus Rp646.613.317.281. Nilai tersebut menunjukkan pada kondisi ini proyek pembangunan Dinoyo tidak layak dilaksanakan. Yang kedua adalah BCR atau Benefit Cost Ratio, yang dimana hasil evaluasi kelayakan proyek dengan metode BCR pada suku bunga 17,21% dalam kondisi normal menunjukkan nilai lebih dari 1 sebesar 1,430. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proyek Mall Dinoyo layak dilaksanakan. Pada kondisi manfaat turun 10%, biaya naik 10%, didapatkan nilai kurang dari 1, yaitu sebesar 0,9352. Nilai tersebut menunjukkan pada kondisi ini proyek pembangunan Mall Dinoyo tidak layak dilaksanakan. Yang ketiga adalah metode IRR atau Internal Rate Return, yang hasil evaluasi kelayakan proyek dengan metode IRR pada suku bunga 17,21% dalam kondisi normal menunjukkan nilai sebesar 18,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proyek pembangunan Mall Dinoyo layak dilaksanakan. Pada kondisi manfaat turun 10%, biaya naik 10%, didapatkan nilai sebesar 7%. Nilai tersebut menunjukkan pada kondisi ini proyek pembangunan Mall Dinoyo tidak layak dilaksanakan. Sekarang kita masuk bab 4 atau bab akhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah yang pertama, cash flow terdiri dari biaya investasi, pendapatan, proyek, dan biaya operasional. Yang kedua, biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan pembangunan proyek, hal ini PT Citra Gading Asritama sebagai investor. Yang ketiga, sumber pendapatan proyek berasal dari pendapatan jual mall, pendapatan ancor tanam, pendapatan manajemen building, pendapatan casual leasing, pendapatan parkir dan toilet, dan pendapatan lainnya. Pendapatan diharapkan meningkat 6,8% berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ialah biaya operasional, meliputi biaya gaji, biaya administrasi, legal dan umum, biaya promosi dan marketing, fee marketing, pajak pembangunan nilai, unit jual, dan lain-lainnya. Sarannya ialah yang pertama, data yang didapatkan dari pihak PT CGA kurang valid, sehingga perhitungan yang dilakukan juga kurang maksimal dan akurat. Oleh karena itu diperlukan adanya data yang lengkap dan akurat. Yang kedua, akses jalan menuju Mall Dinoyo sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, sehingga usaha-usaha untuk perbaikan jalan dan pengaturan jalur lalu lintas perlu diperhatikan. Meningkatkan jalur yang digunakan untuk mengakses Mall Dinoyo adalah jalan besar dan sering terjadi kemacetan. Yang ketiga ialah untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang stabil. Salah satu pertimbangan lain yang perlu dilakukan dengan peningkatan pemeliharaan dan pelayanan Mall Dinoyo, sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan.
Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal studi kelayakan finansial pada proyek pembangunan Mall di Noyo, Kota Malang. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kelebihan kata atau juga penyampaian saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.